Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Bayangan peristiwa God Valley selalu menjadi misteri terbesar dalam sejarah dunia One Piece. Setiap kali nama pulau itu disebut, seakan-akan udara menjadi berat, seperti ada beban sejarah yang belum terungkap. Bab 1159 lalu sudah mengantarkan ke titik yang semakin mendekat dengan hari yang disebut-sebut sebagai tragedi terbesar yang pernah mengguncang lautan. Selama bertahun-tahun, pulau itu hanya disebut dalam bisikan samar, seakan menjadi dongeng yang tak jelas ujungnya. Namun kini semua tanda mengarah pada satu kesimpulan, rahasia itu akan dibuka. Sejarah selalu meninggalkan jejak. Terkadang jejak itu berupa reruntuhan, terkadang berupa kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut. Namun dalam kasus God Valley, jejak itu berupa luka dalam yang memengaruhi perjalanan dunia hingga sekarang. Pulau tersebut yang dahulu tidak pernah dikenal luas, tiba-tiba menjadi pusat perhatian, karena di sanalah Rox de Zebek, Roger, dan Garp bertemu dalam pertarungan yang disebut sebagai pertempuran maha dahsyat. Tidak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Yang terdengar hanya serpihan cerita, potongan bayangan, dan rumor yang terus berputar tanpa kepastian. Namun ketika bab 1160 mendekat, dunia terasa seperti menahan napas, menunggu jawaban dari misteri yang telah terkubur selama puluhan tahun. Ketegangan semakin terasa ketika editor resmi Shonen Jump memberikan bocoran bahwa bab selanjutnya akan mengangkat masa lalu God Valley. Satu kalimat singkat, penuh tanda tanya, langsung mengguncang komunitas penggemar. Apakah ini benar-benar saatnya? Apakah rahasia itu akan dibuka? Atau hanya sekadar pancingan lain untuk mempermainkan emosi pembaca? Walaupun masih ada keraguan, tanda-tanda lain seakan mengonfirmasi bahwa tidak ada jalan lain. Dari angka 1160 yang disebut-sebut berkaitan dengan kata imu dalam bahasa Jepang, hingga postingan penuh hype dari akun-akun besar di media sosial yang sudah lama dikenal sebagai sumber bocoran terpercaya, pertarungan di God Valley bukan sekadar pertempuran antara bajak laut dan angkatan laut. Pertarungan ini adalah titik di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan dunia bersinggungan. Di sana ada Rox de Zebek, sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu bajak laut paling mengerikan dalam sejarah, dengan ambisi untuk menjadi penguasa sejati atas dunia. Di hadapannya berdiri Roger, seorang bajak laut yang kelak akan dikenal sebagai Raja Bajak Laut, serta Garp, pahlawan angkatan laut yang namanya akan selalu diingat dalam sejarah. Bentrokan tiga kekuatan besar ini bukan hanya soal kekuasaan, melainkan bentrokan ideologi, bentrokan ambisi, dan bentrokan takdir. Namun, God Valley menyimpan lebih banyak dari sekadar duel legendaris itu. Ada kabar bahwa di pulau itu hadir pula tokoh-tokoh lain yang kelak memainkan peran penting dalam jalannya cerita. Teach muda, yang nantinya akan dikenal sebagai Marshal D. Teach, diduga berada di sana. Shanks kecil, sosok yang kemudian menjadi salah satu Yonko, juga disebut-sebut lahir dari peristiwa God Valley. Bahkan Dragon, sebelum menjadi pemimpin pasukan revolusi, hadir di sana sebagai bagian dari angkatan laut. Semua ini menimbulkan satu pertanyaan yang mengguncang. Bagaimana mungkin begitu banyak tokoh penting terhubung dalam satu insiden yang sama? Pulau itu seakan menjadi simpul takdir,
tempat di mana benang-benang masa depan dunia diikat. Klan Devi yang hilang selama 800 tahun dikabarkan muncul kembali di sana. Garling, yang kelak dikenal sebagai juara God Valley, juga disebut menjadi bagian dari peristiwa itu. Bahkan, ada spekulasi bahwa para ksatria suci yang kini mulai diperkenalkan dalam cerita sudah terlibat sejak masa itu. Tidak hanya soal pertarungan, melainkan soal rahasia besar yang bisa jadi menyangkut Joy Boy, sosok misterius yang selalu disebut dalam legenda, namun identitas aslinya masih belum terungkap. Bayangkan suasana di pulau itu. Udara yang dipenuhi ketakutan, jeritan, dentuman senjata, dan aura mengerikan dari para raksasa sejarah yang saling berhadapan. Sebek dengan ambisi gilanya, Roger dengan tekad membara untuk melindungi sesuatu yang hanya ia pahami, Garp dengan sumpah untuk menegakkan keadilan, dan di antara mereka semua ada anak-anak yang tak berdosa, ada keluarga yang tercerai-berai, ada rahasia yang disembunyikan dari mata dunia. Salah satu adegan yang paling membuat penasaran adalah saat Dragon menemukan Ibu Shanks. Ada darah, ada jejak yang menunjukkan bahwa anak-anak sudah direnggut oleh Garling. Dalam situasi itu, Shanks kecil hampir terjebak dalam kegelapan, namun takdir membawanya ke dalam peti yang akhirnya ditemukan Roger. Apakah ini hanya kebetulan atau bagian dari rencana besar yang belum pernah dipahami siapapun? Pertarungan di God Valley juga menimbulkan banyak pertanyaan lain. Mengapa Roger tampak menghalangi Rox? Apa sebenarnya tujuan Rox berada di pulau itu? Ada yang beranggapan bahwa Rox datang untuk menyelamatkan seseorang yang disebut sebagai anaknya. Namun mengapa justru Roger berdiri di hadapannya? Apakah benar Rox hanyalah seorang bajak laut gila yang haus kekuasaan, atau ada tujuan tersembunyi yang hingga kini belum pernah diungkap? Komunitas penggemar terpecah antara dua harapan. Ada yang ingin seluruh insiden God Valley diceritakan dalam satu bab, penuh, padat, dan eksplosif, seakan semua jawaban tumpah dalam satu malam. Namun, ada pula yang berharap kisah ini dibiarkan mengalir perlahan, bab demi bab, agar setiap detail bisa dirasakan, agar setiap rahasia terbuka dengan penuh ketegangan. Apapun bentuknya, yang jelas, peristiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. God Valley adalah titik balik. Apa yang terjadi di sana akan menentukan arah cerita hingga akhir. Lebih jauh lagi, ada spekulasi tentang keterkaitan klan Devi dengan Joy Boy. Nama Joy Boy mungkin hanyalah kedok, sebuah julukan yang dipakai Oda untuk menyembunyikan identitas asli seseorang yang disebut sebagai bajak laut pertama dalam sejarah. Jika benar demikian, maka peristiwa God Valley bisa menjadi kunci untuk membuka tabir yang sudah menutupi abad kekosongan selama 800 tahun. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti kemana cerita ini akan mengarah. Tetapi, satu hal sudah jelas, bab 1160 akan mengguncang. Bahkan, hal sepele seperti nomor bab sudah dijadikan bahan analisis. Angka 1160 dianggap membawa makna tersembunyi dengan 16 yang bisa dikaitkan dengan kata imu dalam bahasa Jepang. Para penggemar yang jeli melihat pola seperti ini percaya bahwa Oda jarang sekali memberikan angka tanpa arti. Setiap detail, sekecil apapun, bisa jadi adalah potongan puzzle yang disusun untuk membentuk gambaran besar. Jika benar, imu akan disinggung, maka bab ini bisa menjadi titik di mana dua misteri besar bertemu. Rahasia God Valley dan rahasia penguasa sejati dunia. Bayangan pertarungan juga membuat suasana semakin panas. Sebek, Roger, dan Garp akan berdiri dalam satu arena yang sama.
Garling muncul dengan julukan juara God Valley. Para ksatria suci ikut serta. Shanks kecil berada dalam bahaya. Teach muda mungkin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dragon masih berada dalam dilema antara jalan angkatan laut atau jalan lain yang kemudian dipilihnya. Semua unsur ini seakan membentuk badai besar yang siap menghantam pembaca dengan kekuatan penuh. Tidak ada yang tahu apakah peristiwa ini akan diselesaikan dalam satu bab atau lebih. Ada kemungkinan besar Oda akan memecahnya menjadi beberapa bab, membiarkan rasa penasaran terus dipelihara. Namun ada juga ketakutan bahwa sebagian besar hanya akan ditunjukkan sebagai potongan kecil tanpa detail penuh, sehingga misteri tetap tergantung di udara. Apapun itu, setiap orang kini menunggu dengan napas tertahan. God Valley bukan lagi sekadar nama. Ia adalah simbol dari semua rahasia yang belum terjawab, titik di mana sejarah lama, rahasia besar, dan masa depan dunia bertemu. Setiap kali kabar baru muncul, antusiasme memuncak, dan ketegangan semakin tak terbendung. Jika benar bab 1160 akan membuka semuanya, maka dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi setelahnya. Ketika pulau menjadi neraka, Rocks, Roger, Garp, dan kebenaran yang disembunyikan. God Valley, sebuah nama yang bagi banyak orang mungkin sekadar sebuah pulau di peta, namun bagi mereka yang mengerti, itu adalah medan pertempuran yang menyimpan rahasia kelam sejarah dunia. Tempat itu tidak hanya menjadi arena darah dan api, melainkan juga panggung yang mempertemukan para tokoh terkuat, orang-orang yang namanya diukir dalam legenda, sekaligus para penguasa bayangan yang menentukan arah sejarah. Pada hari itu, God Valley bukan hanya sebuah pulau, tetapi neraka di bumi yang membara. Di sana, Rocks de Zebek, atau lebih tepatnya Davy de Zebek, berdiri sebagai sosok yang membawa badai. Nama Rocks hanyalah selubung. Nama asli, Davy de Zebek, adalah kunci yang membuka lembaran baru misteri dunia. Selama 800 tahun, klan Davy hidup dalam bayangan, menyembunyikan identitas, melarikan diri dari pengawasan pemerintah dunia yang ingin melenyapkan mereka. Mereka bukan keluarga biasa, melainkan pewaris darah istimewa, darah yang menyimpan kekuatan atau rahasia yang sangat ditakuti. Selama berabad-abad, pemerintah dunia memburu setiap jejak keberadaan mereka, dan God Valley menjadi panggung di mana upaya pemusnahan itu mencapai puncaknya. Zebek bukan datang untuk menantang Roger, Garp, meski sejarah kelak hanya akan mengingat pertarungan itu. Ia datang untuk menyelamatkan keluarga, istri, dan anak yang menjadi sasaran kejam pemerintah dunia. Namun untuk sampai ke mereka, jalannya dipenuhi oleh raksasa kekuatan dunia, Gorosei, ksatria suci, dan bahkan bayangan sang penguasa tertinggi, Imu. Tidak ada yang tahu persis seberapa besar kekuatan yang diwarisi klan Davy, tetapi jelas sekali, pemerintah dunia rela mengorbankan segalanya hanya untuk menghapus garis keturunan itu dari sejarah. Sebelum menginjakkan kaki di God Valley, Zebek telah melalui pertempuran mengerikan dengan raja raksasa. Pertarungan itu mengguncang tanah, mencabik udara, hingga keduanya sama-sama tumbang meskipun raja raksasa masih menahan diri. Luka-luka itu belum sembuh, tenaga sudah terkuras, tetapi Zebek tetap melangkah. Ketika kapal menepi di God Valley, api tekad membakar matanya. Bukan karena ambisi menguasai dunia seperti yang banyak orang kira, melainkan karena tekad seorang ayah yang tidak sudi melihat keluarganya dihabisi. Namun, yang menunggu di God Valley bukan sekadar pasukan pemerintah dunia biasa. Di sana, berdiri Gorosei, 5 tetua abadi yang mengendalikan dunia dari balik bayang-bayang.
khususnya Saint Saturn, sang dewa ilmu pengetahuan, yang diam-diam datang bukan hanya sebagai penjaga bangsawan, melainkan peneliti yang mengincar darah klan Devi. Ilmu pengetahuan Saturn tidak hanya menciptakan senjata, tetapi juga menyentuh ranah biologi, tubuh manusia, dan eksperimen terlarang. Ingatan tentang percobaannya terhadap Ginny menjadi bukti nyata bahwa tidak ada batas moral dalam penelitiannya. Kehadiran Saturn di God Valley menunjukkan bahwa tujuan utama bukan sekadar melindungi Tenryubito, melainkan meneliti, mencuri, dan mungkin memanipulasi darah keluarga Sebek. Selain Saturn, ada pula Gunko, ksatria suci yang sekaligus pelayan setia Imu. Dalam tubuhnya, Imu bisa bersemayam, mengambil alih kendali, dan turun tangan secara langsung. Jika hal itu terjadi, maka Sebek akan berhadapan bukan hanya dengan Antek, melainkan dengan sang penguasa tertinggi dunia. Bayangkan, seorang ayah yang sudah terluka dipaksa menghadapi monster satu demi satu dengan kekuatan penuh pemerintah dunia mengeroyoknya. Pertarungan itu bukan pertarungan adil, melainkan eksekusi yang dirancang untuk memastikan tidak ada satupun darah Davi tersisa. Namun, api perlawanan Sebek tidak bisa dipadamkan. Meski tubuhnya terkoyak, tekadnya membuatnya berani melepaskan kekuatan sejati. Ada desas-desus bahwa klan Devi menyimpan rahasia yang memungkinkan lebih dari satu buah iblis dapat dimakan. Sebuah rahasia yang menjelaskan mengapa Blackbeard di era mendatang mampu melakukan hal itu. Jika benar, maka Sebek mungkin adalah kunci pertama yang membuktikan rahasia itu nyata. Pertarungan di God Valley bisa menjadi titik di mana kekuatan mengerikan itu diperlihatkan untuk pertama kalinya. Di sisi lain, bajak laut Roger juga memasuki God Valley. Namun tujuan mereka berbeda. Roger bukan datang untuk menjatuhkan pemerintah dunia, melainkan untuk menyelamatkan Shaki. Baginya, menyelamatkan nyawa sahabat jauh lebih penting daripada perebutan kekuasaan. Karena itu, dua tangan kanannya, Rayleigh dan Gaban, harus bergerak cepat. Gaban berhadapan dengan ksatria suci Sommer, sebuah duel brutal di mana tubuh Sommer berkali-kali bangkit berkat kekuatan regeneratif, namun akhirnya dikalahkan melalui penguasaan haki tingkat tinggi. Sementara itu, Rayleigh harus berhadapan dengan Galing, seorang pendekar pedang pemerintah dunia. Pertarungan keduanya menghadirkan salah satu duel pedang paling menegangkan sepanjang sejarah, di mana dentuman setiap tebasan menggetarkan tanah dan memecahkan udara. Di tengah kekacauan itu, muncul Whitebeard, bukan karena harta, bukan karena ambisi, melainkan juga karena ingin menyelamatkan Shaki. Sebagai seorang pejuang yang menjunjung tinggi ikatan, ia memilih untuk melibatkan diri. Ada dua kemungkinan besar. Whitebeard bahu-membahu dengan Rayleigh melawan Galing dan kesatria suci lain, atau ia menahan musuh sendirian agar Rayleigh bisa menyelamatkan Shaki. Apapun pilihannya, keterlibatan Whitebeard menambah intensitas pertempuran, menciptakan momen bersejarah yang kelak menjadi fondasi reputasinya sebagai salah satu Yonko. Sementara itu, Raja Raksasa yang sebelumnya bertarung dengan Sebek akhirnya mengetahui kebenaran. Ia menyadari dirinya hanya pion pemerintah dunia. Penyesalan menghantam batinnya ketika melihat bahwa pemerintah dunia yang selama ini dianggap sebagai penjaga keadilan sejati ternyata hanya memanfaatkan kekuatan bangsa raksasa untuk kepentingan kotor. Dari titik itu, Raja Raksasa mulai berubah. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik bangsanya, tetapi mulai merencanakan masa depan yang berbeda, membangun sekolah, perpustakaan, dan memberi pengetahuan pada rakyatnya. Ia ingin dunia melihat para raksasa bukan sebagai alat perang, melainkan bangsa yang bermartabat.
Namun semua itu terjadi di tengah neraka yang menyala. God Valley berubah menjadi lautan api. Haki tingkat tinggi bertabrakan di setiap sudut, menimbulkan gempa yang membuat pulau itu retak. Langit seakan runtuh menimpa bumi. Suara dentuman pedang, raungan perang, dan teriakan nyawa yang melayang bercampur menjadi satu. Setiap pihak bertarung dengan alasan masing-masing. Ada yang berjuang demi keluarga, ada yang bertarung demi sahabat, ada yang berperang demi ambisi, dan ada pula yang sekadar ingin mengeruk keuntungan dari kekacauan. Di antara kekacauan itu, bajak laut oportunis seperti Shiki, Big Mom, dan Captain John berusaha mencari harta karun dan buah iblis langka. Mereka tidak peduli dengan nyawa yang melayang atau pertarungan yang terjadi, karena tujuan utama hanya kekayaan dan kekuasaan. Keberadaan mereka menambah lapisan kekacauan, membuat God Valley bukan hanya medan perang antara pemerintah dunia dan Sebek, tetapi juga arena perebutan harta yang melibatkan banyak pihak. Pertarungan demi pertarungan terus meledak. Roger melawan Garp di satu sisi, Whitebeard berhadapan dengan kesatria suci di sisi lain, sementara Sebek sendiri menghadapi kekuatan gabungan Gorosei, Saturn, dan bahkan ancaman kehadiran Imu. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang benar-benar akan keluar sebagai pemenang, karena pada akhirnya God Valley bukan hanya tentang kemenangan, melainkan tentang siapa yang bisa bertahan hidup. Pulau itu runtuh perlahan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolis. Rahasia besar yang berusaha ditutup. Pemerintah dunia nyaris terungkap, darah istimewa yang mereka ingin hapus hampir saja bertahan. Namun sejarah selalu ditulis oleh mereka yang menang, dan itulah mengapa banyak bagian dari kisah God Valley terhapus, ditutupi, dikaburkan. Hanya sedikit yang tahu bahwa Sebek tidak sekadar bajak laut gila kekuasaan, melainkan seorang ayah yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan keluarganya dari cengkraman monster sejati dunia. Dan itulah mengapa chapter 1160 akan menjadi salah satu titik balik paling mencekam dalam kisah One Piece. Tidak hanya menampilkan pertarungan kolosal yang menghancurkan pulau, tetapi juga membuka tabir tentang rahasia besar dunia, rahasia darah klan Davi, ambisi Sebek yang sebenarnya, serta wajah asli keadilan pemerintah dunia. Semua mata akan tertuju pada pertempuran itu, pertempuran yang tidak hanya mengguncang God Valley, tetapi juga mengubah arah sejarah selama ratusan tahun ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan